Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kelompok 2 untuk memenuhi tugas IPS terpadu. Baik, di dalam presentasi kali ini ada 3 materi. Yang pertama kegiatan ekonomi, yang kedua jenis kegiatan ekonomi, dan yang ketiga peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Putri Amara Kartika. Baik, untuk materi pertama yaitu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup ini beragam, baik berupa barang maupun jasa. Dari sini dapat disimpulkan tujuan kegiatan ekonomi adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beragam. Misalnya, untuk makan sehari-hari, membeli keperluan rumah tangga, membayar biaya pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya, jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, produksi, yang kedua, distribusi, dan yang ketiga, konsumsi. Pengertian produksi. Produksi adalah suatu kegiatan manusia untuk membuat suatu barang atau mengubah suatu barang menjadi barang yang lainnya. Contoh-contoh produksi antara lain, yang pertama, petani menanam padi di sawah untuk menghasilkan beras. Yang kedua, para buruh di industri tekstil membuat kain, baju, dan produk garmen lainnya. Yang ketiga, penulis membuat buku-buku cerita anak. Yang keempat, bank memberi layanan jasa keuangan kepada nasabah. Dan yang kelima, kantor kelurahan memberikan layanan publik kepada masyarakat. Dalam jenis kegiatan ekonomi ini pasti memiliki tujuan. Di antaranya, 1. Menghasilkan barang atau jasa. Yang kedua, meningkatkan nilai guna barang atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Yang kelima, memperluas lapangan usaha. Yang keenam, menjaga kesinambungan usaha perusahaan. Selanjutnya, yang kedua ada distribusi. Pengertian distribusi. Distribusi adalah kegiatan ekonomi berupa menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Pelaku yang menyalurkan tersebut disebut distributor. Bentuk-bentuk distributor. Yang pertama, saluran distributor, yaitu produsen ke konsumen. Yang kedua, saluran distribusi semi langsung, yaitu produsen ke perantara lalu konsumen. Dan yang ketiga, saluran distribusi tidak langsung, yaitu produsen, kemudian pedagang besar, kemudian pedagang kecil, kemudian pedagang eceran, yang terakhir yaitu konsumen. Yang ketiga adalah konsumsi. Pengertian konsumsi adalah kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna atau manfaat suatu barang maupun jasa yang ditunjukkan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tujuannya adalah yang pertama mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Baik, itu tadi materi yang telah disampaikan oleh Putri Amara Kartika, yaitu kegiatan ekonomi dan jenis kegiatan ekonomi. Selanjutnya, peran iptek dalam kegiatan ekonomi akan disampaikan oleh Wayan Asti Prameswari dan Rizka Ramadana. Baik, materi selanjutnya peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Perkembangan iptek muncul sebagai akibat berkembangnya kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Semakin bertambahnya kebutuhan manusia menuntut ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan yang semakin cepat. Perkembangan iptek. Seiring perkembangan zaman, berkembang pula pola pikir manusia untuk terus bereksperimen dan menciptakan inovasi-inovasi baru untuk membantu aktivitas kehidupan manusia. Hasil pola pikir yang sangat populer saat ini adalah iptek. Dampak positif iptek. 1. Memberikan berbagai kemudahan. Perkembangan iptek mampu membantu manusia dalam beraktivitas, terutama yang berhubungan dengan kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Yang kedua, mempermudah meluasnya sebagai informasi. Informasi merupakan hal yang sangat penting bagi kita, di mana tanpa informasi kita akan ketinggalan, terlebih lagi ketika berbagai media cetak dan elektronik berkembang pesat. 3. Bertambahnya pengetahuan dan wawasan. Komputer dahulu termasuk jenis peralatan yang sangat canggih, di mana hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya, apalagi menggunakannya. Namun, seiring dengan perkembangan iptek, peralatan elektronik seperti komputer, internet, dan handphone sudah menjadi benda yang menjamur. Selanjutnya ada dampak negatif iptek. Yang pertama, ada yang mempengaruhi pola berpikir, di mana masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang konsumsi
dan penasaran serta suka dengan adanya berbagai perubahan pada peralatan elektronik. Yang kedua, yaitu hilangnya budaya tradisional, di mana dengan adanya perkembangan iptek mempengaruhi hilangnya budaya anak-anak bermain permainan tradisional. Yang ketiga, ada banyak menimbulkan berbagai kerusakan, yaitu Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya. Istilah dari kosakata, namun akhir-akhir ini bahasa Indonesia mengalami transisi atau perubahan. Selanjutnya yaitu peran iptek dalam menunjang kegiatan ekonomi. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Iptek sarana manusia mencapai kesejahteraan. Dengan iptek, manusia mampu membantu pemenuhan kebutuhan manusia. Dan peran iptek dalam ekonomi. Ada 3 poin penting dalam peran iptek dalam ekonomi, yaitu produksi, di mana iptek dapat menunjang kegiatan produksi utama, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Yang kedua ada distribusi, di mana iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, dapat memperlancar distribusi barang, dan mempercepat barang sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir ada konsumsi, di mana iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Konsumen dapat cepat dan mudah memperoleh barang yang diinginkan atau yang dibutuhkan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Maria. Baik, demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Dari materi tersebut bisa disimpulkan bahwa secara umum ekonomi ini memiliki pengertian sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan menggunakan sumber daya yang tersedia. Segala bentuk usaha dan upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup tersebut dalam rangka untuk mendapatkan kesejahteraan hidup. Demikian tadi presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.